Saya kaget banget ya mendapatkan kiriman flyer ini, Fokus Group Discussion. Ini ternyata dari BEM Nusantara yang diadakan oleh anak-anak mahasiswa yang ada di Provinsi Aceh, itu dari berbagai universitas sebenarnya. Dan ini adalah organisasi eksternal. Jadi mereka ternyata mengadakan acara yang sehebat ini. Ini ya, refleksi temu bicara terkait peranan pemerintah tentang langkah solutif dalam menanggapi kasus imigran Rohingya. Nah, jangan kita kira kalau masyarakat Aceh itu anteng-anteng aja, enggak. Ternyata adik-adik ini sudah mulai bergerak dan mereka mengadakan focus group discussion yang lumayan besar. Ini dihadiri juga oleh orang-orang penting ya, kita bisa lihat di sini. Sayangnya acara itu sudah berlalu ya di tanggal 20 Maret 2024 dan saya baru tahu. Kita maklum aja ya kalau yang berkaitan dengan Rohingya ini sangat tidak terekspos media. Paling paling paten tuh kalau ada orang taruh di sosmed mereka lah, kalau enggak ya kita nggak akan tahu. Dan ini adalah pahlawan-pahlawan kita ya, adik-adik ini luar biasa. Kalian terus bergerak demi kebaikan negeri kita, demi kebaikan daerah kita. Oke, saya akan tampilkan cuplikannya karena ditayangkan di TVRI Aceh. Bisa kalian bayangkan, ditayangkannya di TVRI loh. Jangan harap ya bisa muncul di TV-TV swasta ya, at least sudah tayang di TV lah ya, daripada nggak sama sekali. Ini dia beritanya. Saudara, informasi editorial dapat Anda simak dalam segmen berikut ini. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara menggelar Focus Group Discussion dengan tema refleksi temu wicara terkait dengan peranan pemerintah tentang langkah solutif dalam menanggapi kasus imigran Rohingya. Ya, melalui FGD ini diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi konkret dalam penanganan imigran Rohingya sehingga tidak menjadi konflik antar masyarakat. Kegiatan Focus Group Discussion FGD digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Nusantara Aceh ini sebagai upaya untuk menemukan solusi terkait penanganan imigran Rohingya yang hingga saat ini masih menjadi isu kemanusiaan yang tak kunjung selesai. Koordinator Daerah Aceh BEM Nusantara, Khalis, mengatakan pemerintah harus secara tegas dalam menemukan solusi yang konkret dalam penanganan imigran Rohingya. Dirinya menilai dalam penanganan ini perlu adanya koordinasi sesama masyarakat dan pemerintah sehingga dapat ditemukan langkah solutif dan tidak menjadi konflik antar masyarakat. Keinginan bagi kami ya mahasiswa dan juga masyarakat Aceh ya, tentunya kan hari ini pihak pemerintah harus secara tegas, jangan yang sudah-sudah kita mengetahui bahwasanya belum ada solusi yang solutif dan juga yang konkret yang didapati oleh pihak pemerintah selama ini. Selama ini kurangnya kejelasan kebijakan dalam penanganan imigran Rohingya seringkali menempatkan pemerintah dalam situasi yang sulit untuk mengambil tindakan. Sehingga dengan adanya FGD ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan terhadap penanganan imigran Rohingya. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Firmansyah, jadi akan kawan-kawan di Universitas Muhammadiyah Aceh sebagai presiden mahasiswa hari ini. Jadi saya memang kalau dari kampus saya sendiri itu sebagai Muhammadiyah memang agak bertentangan dengan kegiatan ini sebenarnya. Karena kegiatan ini memang yang saya pandang lebih pro untuk menolak. Tapi sedangkan Muhammadiyah lebih ingin membantu dari kawan-kawan di Rohingya ini. Yang memang jadi beberapa minggu kemarin itu bulan belakang itu memang ada dibuat secara kegiatan seminar juga tentang hal ini yang dibuat oleh UNHCR. Dan di sana saya merasa perbedaan antara kegiatan ini dan UNHCR itu kalau di sini kita menjual data, tapi di sana menjual hati. Gitu. Yang dijual di sana kan sayang, di sana kayak mana ini. Itu terus yang dijual. Di mana tuh? Di kampus memang dibuat. Dan itu bukan mahasiswa juga, tapi orang PW. Jadi terus-terusan dijual tentang itu. Di sana juga saya menanyakan tentang ini. Jadi keputusan tertingginya sama siapa? Dan itu saya ingin ulang di sini.
yang seharusnya yang memang siapa sih yang memang ambil keputusan ayo pilih. Karena ketika saya tanya sama Wayne Aceh ya, dia cuma bisa bilang ya kita nggak bisa apa-apa, kita cuma kuat, kita tampung dan keputusan nanti di atas lagi gitu. Apakah mereka ini yang memang nggak bisa memberikan inilah ngomong lah sama siapa presiden ya apa ini kayak bagus ini ya Pak, bakal bagus ini lah gitu. Jadi saya masih berputar-putar sebenarnya Pak. Kalau ditanya sama siapa makanya saya rasa bapak-bapaknya wanita semua nih. Jadi bebas lah mau jawab sama siapa puncak tertinggi, siapa yang paling seharusnya berada di garda depan untuk mengambil keputusan ini. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi saya terima kasih Pak Anji. Ini Pak Anji ini sekarang sudah punya perspektif yang agak berbeda dengan imigrasi beberapa waktu yang lalu. Karena beberapa waktu yang lalu Dirjen Imigrasi mengatakan bahwa kita nggak bisa pulang karena kita tunduk pada prinsip non refoulement. Wah, saya bilang lagi kan berarti. Ya, lalu ya saya sampaikan di waktu itu di IG Dirjen Imigrasi. Lalu saya sampaikan pandangan saya, tapi tidak berapa lama kemudian sudah diturunkan. Jadi alhamdulillah. Ya. Pertama, memang kita harus punya persepsi yang sama di Indonesia ini. Tadi saya senang disampaikan dari teman kita dari Muhammadiyah. UNHCR juga mengadakan seperti ini. Jualannya apa? Hati, kemanusiaan. Di sini jualannya apa? Katanya data dan kepentingan nasional. Memang isunya adalah bagaimana kemanusiaan berhadapan-hadapan dengan kepentingan nasional. Saya tahu kita juga nggak mau kok misalnya mereka tidak dianggap manusia etnis Rohingya. Mereka juga manusia. Tetapi ingat bahwa masalah ini bukan masalah Indonesia semata. Ya. Karena kalau dilihat dari kepentingan nasional, kita akan terbebani. Kita akan menjadi negara yang oleh negara-negara lain ditumpahkan masalah itu ke Indonesia. Dan kita tidak mau. Lalu kemudian ditanya, perspektif imigrasi ini seperti apa? Apakah masalah datangnya etnis Rohingya ke Indonesia atau masalah mahasiswa yang melakukan demo tidak setuju dan lain sebagainya? Kalau saya jadi pemerintah, ya saya bukan pemerintah, bukan siapa-siapa, seperti Pak Amri bilang, teoretisi aja, tahu kita teori tapi nggak bisa melaksanakan kan gitu. Tapi kalau saya jadi pemerintah, saya akan katakan, wahai UNHCR, wahai negara-negara maju, kamu tahu saya sekarang mendapat pressure dari rakyat saya sendiri yang diartikulasikan secara baik oleh para mahasiswa saya untuk saya melakukan sesuatu. Nggak bisa saya beginikan. Kamu kalau misalnya beginikan saya, berarti kamu sama saja mengadu domba antara saya pemerintah dengan rakyat saya. Saya tidak mau. Harusnya saya begitu. Jangan terus kemudian tiba-tiba takut kalau misalnya nanti dikritik internasional. Bapak, Pak Andi, kalau misalnya kritik internasional, kasih tahu Pak Hanto. Ya saya balikin sama mereka. Saya bilang Anda bilang kritik HAM kita tidak tegakkan, sementara Anda nggak mau menerima para pengungsi di negara Anda. Padahal Anda beratifikasi dari konvensi pengungsi. Mana itu yang namanya hak asasi manusia yang Anda ceramahin kepada kita untuk kita suruh praktekkan sementara dia tidak praktekkan. Bagaimana rakyat di Gaza dihantam habis sama Israel dan mereka mengatakan bahwa itu hak bela diri dari Israel. Mana? Pak, dewasa ini kalau kita bicara, kita harus pandai mengartikulasikan posisi kita. Jangan kemudian kita mau ceramah sama mereka untuk kepentingan nasional mereka. Coba tanya sekarang, UNHCR, uangnya dari mana? Australia, Bapak Ibu sekalian. Australia. Ya, jadi jangan kemudian kita langsung kuasa usaha luar negeri takut. Gak ada yang kayak begitu. Saya kepengen pemerintahan siapapun pemerintahan yang baru nanti dia harus berani menyampaikan kepentingan nasional kita. Dia harus takut sama rakyatnya, bukan takut sama negara lain. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Dan kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, saya berharap bahwa karena ini bukan laut reform, kita kembalikan ke Cox's Bazar. Tapi jangan seperti Pak Ami bilang kita berkomunikasi sama pemerintah Bangladesh.
Ini urusan Indonesia dengan UNHCR. Baca pasal 42 dari Perpres 125, dikatakan di situ bahwa kita bisa berurusan dengan negara asal. Tapi kemudian ayat 2-nya mengatakan bahwa kita juga berurusan dengan UNHCR. Jadi kita bilang sama UNHCR, kamu gimana caranya? Pokoknya saya tidak mau tahu, kamu kembalikan. UNHCR kan bilang sama kita, tolong mereka ini sedang dalam kondisi stres dan lain sebagainya, bantu dulu. Oke, kita bantu. Tapi harus ada waktunya, jedanya. Jangan bantu sampai bertahun-tahun. Tadi Pak Amin bilang pembatasan, Pak, 1.000 orang. Belum lagi nanti anak-anaknya lain di situ. Mereka bersekolahnya di mana? Masalah lagi. Masa kami bisa seperti itu terus kemudian pemerintah Indonesia disalahkan. Kamu melanggar HAM. Karena apa? Kamu tidak memberikan pendidikan kepada anak-anaknya itu. Lah, saya bilang gimana ceritanya? Belum lagi kesehatan dan lain sebagainya. Jangan. Ya, kalau menurut saya kembalikan kemana? Volkswagen. UNHCR yang urus. UNHCR yang menyewa kapal-kapal kita, kapal-kapal untuk membawa mereka kembali ke Volkswagen. Ya, bahwa nanti living sector siapa Kementerian Luar Negeri? Memang Kementerian Luar Negeri. Ya, jangan sampai kita lempar-lempar, oh imigrasi bukan ini. Udah, sekarang tunjuk siapa? Ya, kembalikan. Dan itu menjadi pelajaran bagi yang 1,3 juta untuk tidak datang ke Indonesia. Ada ketegasan. Sekarang Malaysia sudah tegas ditutup. Kalau ditutup, mereka kemana? Ke Indonesia. Kalau kita tutup juga, larinya kemana? Ke Australia. Pasti saya yakin Australia tidak mau. Maka mereka akan setuju kalau misalnya dikembalikan ke Volkswagen. Ya, kalau perlu nanti kapal-kapal itu kan bisa bersama pemerintah Australia. Ya, kalau enggak kita tutup aja, lurusin aja ke Volkswagen. Ya kan? Nanti Pak Dirpolar Airut ini jangan dibantu gitu ya, dan dibantu sih, tapi dibantu dengan makanan. Terusin aja ke Australia. Nah, takut pasti Australia, yakin sama saya. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini masalah internasional, bukan masalah Indonesia. Jadi yang kita harus hadapi adalah UNHCR. Mohon maaf Pak, saya memang belum pernah di pemerintahan. Ya, ibarat pengamat bola itu soknya aja ya. Bisa gitu ya. Tapi Pak, yang kita saya, kalau saya dikasih kesempatan untuk ada di pemerintahan, saya akan lakukan. Ya. Apa yang saya demikian.